Jadi kami dari kelompok F akan melakukan wawancara bersama alumni kita. Pertama-tama, mari kita perkenalan dengan narasumber kita terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Reza dahulu. Boleh disebutkan nama, kota asal, angkatan, lalu jalur minatnya, Kak. Halo, nama aku Reza. Aku dari Keramik angkatan 2016, base di Depok, studionya dari Keramik. Halo, nama aku Gerda. Aku dari Kria Tekstil, tinggalnya sekarang sih di Bandung. Angkatan 2016. Nama aku Salila Rizky Abdurrahman, kota asalnya Subang, angkatan 2017, jalur minat Kria Keramik. Aku dipanggilnya kalau sama teman-teman tuh Sadil. Lalu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan ke kakak. Oke Kak, jadi pertanyaan pertama mau nanya dulu, kakak masih kuliah itu mata kuliah yang kakak paling suka sama yang nggak kakak suka itu apa Kak? Paling ya dulu DSRD sama sih, terus Nupa dan desain, terus teknik pembakaran, eksplorasi body sama glasir. Yang paling kakak nggak suka yang mana Kak kalau boleh tahu? Lupa ya nama mata kuliahnya apa, cuman kita belajar soal software 3D gitu sih. Yeah. Kalau Kak Gerda sendiri gimana? Oh, yang dari TPB aku nggak suka yang pasti itu 3D. Terus kalau misalnya udah di Kria, yang paling aku nggak suka tuh sebenarnya jahit. Karena aku nggak bisa menjahit. Aku bukan orang yang telaten dan sabar, jadi kayak agak beban ya buat di mata kuliah menjahit ini. Kalau misalnya yang disuka itu ada fashion illustration, sama ada fashion accessories. Fashion accessories tuh kita bisa eksplorasi material apapun sampai akhirnya jadi suatu produk. Kalau mata kuliah yang disukain tuh kayaknya banyak ya, cuman cenderung ke ini sih, pemodelan digital keramik ya. Soalnya aku tuh suka pemodelan digital gitu. Jadi kalau mata kuliah yang nggak suka, sebenarnya bukan mata kuliahnya sih, lebih ke dosennya ya. Apa tuh Kak? Waduh. Sejarah desain. Iya, kalian tahu sendiri lah sejarah kayak gimana gitu, udah mah sejarah bosen, terus dosennya kayak gitu, cara neranginnya juga boring, cuman nampilin foto buku doang udah. Menurut kakak-kakak ini, pengaruh seni rupa dan desain terhadap Kria tuh apa aja sih? Sebenarnya ya, dari aku pelajarin di kuliah waktu itu, Kria itu berada di tengah-tengah antara desain dan seni rupa. Jadi itu merupakan penggabungan dari unsur-unsur yang ada di seni rupa dan desain gitu. Nah, kalau di Kria itu, kalau di tekstil ya, kita menyelesaikan suatu masalah atau untuk membuat sesuatu tuh kita harus ada dulu nih, apa sih yang masalah yang ada gitu. Sehingga dari masalah itu kita bisa membuat sesuatu, tapi kita juga harus masukin unsur si estetiknya itu. Jadi kayak unsur idealisnya kita juga harus ada di produk atau di karya kita gitu sih kalau menurut aku. Menurut aku kurang lebih sama sih, tapi dengan adanya seni dan desain dalam berkarya Kria ya, itu jangan sampai jadikan batasan aja sih. Justru dengan adanya seni dan desain ini tuh bikin kita membuat karya Kria itu jadi lebih luas untuk eksplorasi dan eksperimennya kayak gitu. Jadi nanti kita bisa bermain di antara dua itu. Kita karya Kria ini mau lebih ke berat ke desainnya atau lebih berat ke seninya, atau seimbang nih dua-duanya gitu. Kalau tentang pengaruh sih kayaknya banyak ya, soalnya kayak seni dan desain itu kan suatu hal yang bertolak belakang ya. Nah, si Kria itu tuh kalau menurut aku jadi jembatannya sih, jembatan antara si desain sama si seni itu sendiri. Jadi hampir semua aspek yang dimiliki desain sama si seni itu hampir ada di Kria gitu. Tapi di Kria juga kita harus memperhatikan produk itu tuh, produk yang kita bikin tuh estetikanya kayak gimana, harus cantik, bagus dilihat kayak gitu. Kak, sekarang ini kakak itu udah kerja di suatu bidang Kria gitu nggak Kak? Kalau aku untungnya ya, aku kerja sebagai tekstil designer, suatu brand lah gitu. Jadi aku membuat suatu tekstil, eksplorasi tekstil yang akhirnya nanti dijadiin baju produk gitu. Sama aku freelance fashion illustrator sih.
Kalau aku sekarang jalanin studio sendiri sama udah brand sendiri gitu. Kalau untuk yang karya yang aku buat masih seputaran planter. Planter tuh untuk pot untuk tanaman gitu. Dan kadang juga ikut pameran kayak gitu sih. Itu aja. Saat ini enggak sih, belum. Soalnya lagi sibuk S2 juga. Menurut kakak sendiri, pengaruh kriya dalam bidang kerja kakak itu sendiri bagaimana, Kak? Pengaruh sih. Soalnya kan kriya tuh secara teori yang diajarkan kan dia di antara desain dan seni kan. Nah, ketika kita mau membuat suatu karya kriya, kita bisa bermain, kita mau lebih mau masukin unsur desainnya lebih berat atau seninya. Jadi misalnya desainnya lebih ke secara fisik, mungkin untuk seninya lebih ke konsepnya atau eksplorasi eksperimennya gitu. Jadi batasannya luas lah pokoknya untuk eksplorasi dan eksperimennya kayak gitu. Sama sih kayak kayak walaupun aku kerja di orang, maksudnya di yang punya brand gitu, cuma aku tetap bisa masukin idealis aku tetap bisa berkarya secara misalnya konsep dan lain emang itu dari seni rupa lalala. Terus tapi aku juga harus menjawab apa yang pasar mau gitu. Jadi aku tetap harus riset pasar, aku tetap harus apa nih yang lagi dibutuhin sama masyarakat sekarang atau kayak customer sekarang apa. Jadi aku tetap harus masukin itu juga sebagai ranah desainnya lah gitu. Tapi aku tetap bisa berkarya sesuai apa yang aku mau dan kayak yang estetiknya gimana gitu sih. Buat pekerjaan ya, yang pasti kalau lulusan desain atau lulusan kriya, kerjanya nggak jauh-jauh dari industri kreatif ya. Pasti berpengaruh banget sih. Soalnya yang diajarin dari kriya juga kan cangkupannya luasnya, nggak kayak kita lulusan dari misalnya desain interior. Kalau kriya tuh ada kriya interior dan dari nama krianya aja dari aspek desain sama seninya ada gitu, lebih luas. Baik, terima kasih Kak Reza dan Kak Gerda dan juga Kak Syadil atas pendapatnya dan mau membantu kita. Sama. Dan terakhir aku mungkin mau tanya ini, mungkin kakak ada pesan nggak untuk adik-adik kelasnya untuk kita maba gitu Kak? Ada tips mungkin Kak? Iya. Silakan Ger. Tipsnya adalah banyak-banyak bermain sih. Betul. Jangan karena kalian di Cirebon, kalian cuma main seputaran Cirebon doang. Benar. Penting nggak? Perluas. Jadi jangan ya perluas lah apa main kalian gitu. Jangan cuma nanti takutnya kalian berpikir belajar kriya tuh cuma di Cirebon doang gitu. Nanti kalau kalian misalnya kerja di Jakarta terus ketemu orang yang dengan selera karya yang berbeda kan agak susah nanti kalian adaptasinya gitu. Kuliah tuh 40% lah, sisanya main. Tips-tips ya. Aduh, bingung kalau ditanya tips-tips ya. Sebenarnya gini, aku sendiri kan ke kriya tuh bukan keinginan dari aku sendiri ya. Tapi ya lakuin dulu aja, jangan jangan kayak nanti lulusnya juga jadi sama-sama belakangnya sarjana desain gitu. Dan kalau dilakuinnya nggak penuh beban, bisa-bisa aja sih. Cuman ya gitu deh, semangat aja jalaninnya. Kalau misalkan itu bukan fashion juga cobalah pilih-pilih mata kuliah yang menurut kalian ada fashionnya di sana gitu. Banyak-banyakin teman juga biar asik ininya ngerjainnya. Ya paling gitu sih, jangan terbebani lah, dibikin enjoy aja, asik gitu sama teman-teman. Kalau bisa banyak ngerjain bareng, itu jadi kayak sharing inspirasi, sharing karya lu kayak gini, karya gue kayak gini gitu. Oke Kak, makasih Kak udah luangin waktunya buat bisa diwawancarai seperti ini Kak. Mohon maaf jika mengganggu. Sekian dari kami, terima kasih Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Makasih banyak Kak. Makasih udah ngebantuin kita Kak. Makasih udah luangin waktu. Sama-sama.